Oke, berikutnya adalah mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat dengan memperhatikan nilai dari koefisien X kuadrat dan X. Mari kita lihat contoh. Fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 4x min 3. Dari fungsi ini, koefisien dari x kuadrat itu adalah 4 atau A sama dengan 4. Koefisien dari x ini B-nya adalah negatif 4. Nah, dari nilai A dan B ini kita sudah bisa menentukan sumbu simetri dari grafik ini. Ya. Sumbu simetri dari grafik fungsi adalah X sama dengan min B per 2 kali A. Jadi dari contoh ini berarti X sama dengan min B-nya itu negatif 4 per 2 kali A, A-nya 4. Negatif kali negatif itu positif, 4, 2 kali 4, 8. Nah, 4 per 8 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan setengah. X sama dengan setengah itu kalau digambar begini. Ini, kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, ini angka 1, ini angka 2, maka X sama dengan setengah itu di sini ini. Ini 0,5. Jadi tinggal dibuat garis tegak aja di sini. Nah, inilah sumbu simetrinya. Oke. Sangat mudah ya untuk mengidentifikasi sumbu simetri. Baik, berikutnya adalah hubungan nilai diskriminan, nilai ekstrim, pembeda, dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Jadi kita akan melihat apa hubungan nilai diskriminan dengan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ada dua cara untuk menentukan hubungan ini. Cara pertama itu bisa langsung menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Cara kedua adalah dengan menggambar grafik. Ya. Nah, kalau dengan cara menggambar grafik sama dengan cara-cara di video pertama tadi, itu dengan digambar dulu grafiknya dengan mencari beberapa koordinat titik. Nah, sekarang saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Pertama kita lihat dulu berapa nilai diskriminan dari fungsi ini. Ada 3 fungsi ya, nanti kita bandingkan. Diskriminan pembeda itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, kita lihat fungsi ini. B-nya 1 di sini ya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 2. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 2. Berarti ini 1 negatif 4 kali negatif 2 itu plus 8, 9. Nah, ini nilai diskriminannya 9. Yang tengah kita lihat diskriminannya. Ya, di sini A-nya 4, B-nya negatif 12, C-nya 9. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Jadi negatif 12 dikuadratkan, kurangi 4 kali 4 kali 9.
Ini 144, 4 kali 4 16, kali 9 juga 144. 0 diskriminannya. Sekarang yang ujung di sini. Nilai A-nya itu 1, B-nya negatif 4, C-nya 5. Ya, A dari sini ya. Ini nilai A itu dilihat dari sini. Oke, diskriminannya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 5. Ini 16 dikurang 20. Negatif 4. Nah, apa beda nilai diskriminan? Di sini positif. Di sini 0. Di sini negatif. Nah, apakah ada bedanya? Mari kita lihat. Ya. Sekarang kita lihat titik potong terhadap sumbu X atau sama aja nilai X. Ingat, grafik itu memotong sumbu X ketika nilai fungsinya 0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini terjadi jika fx-nya sama dengan 0. Nah, mari kita ganti fx-nya dengan 0 ya. Kita ambil persamaan ini, fungsi ini. 0 sama dengan x kuadrat plus x min 2. Nah, kita bisa faktorkan saja karena ini sederhana. Oke, masih ingat ya cara memfaktorkan? Cari dua bilangan bulat yang hasil kalinya negatif 2, ini hasil kalinya yang ini. Ya. Jumlahnya 1. Ini 1 X ini 1. Ini jumlahnya di sini, ini hasil kali. Berapa? Dijumlahkan itu positif 1 dikalikan negatif 2. Tidak lain dan tidak bukan adalah negatif 1 dengan positif 2. Negatif 1 dengan positif 2 itu kalau dikali negatif 2. Kalau dijumlah positif 1. Nah, X min 1 dikali X plus 2 itu 0. Maka itu terjadi kalau X min 1-nya sama dengan 0 atau X plus 2-nya sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya 1. X plus 2 sama dengan 0, itu berarti X-nya negatif 2. Nah, ketemulah ada dua nilai X ketika nilai fungsinya 0. Berarti titik potong terhadap sumbu X adalah X-nya 1,0 dan ini negatif 2,0. Jadi dari sini kita bisa simpulkan memiliki dua titik atau memotong sumbu X di dua titik. Ya, ini dan ini. Jadi memotong sumbu X di dua titik. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang tengah. Ini. Sama. Titik potong terhadap sumbu X itu terjadi jika fx sama dengan 0. Oke. Nah, kita akan faktorkan juga. Berarti dari sini 0 sama dengan 4x kuadrat min 12x plus 9. Untuk menentukan nilai x ketika fungsi x-nya 0 itu bisa dengan memfaktorkan, tapi bisa juga dengan rumus ABC namanya. Nanti kita lihat rumus ABC itu seperti apa di yang di ujung sana ya. Kita lihat di sini dulu. Oke.
Kita akan faktorkan. Karena nilai A-nya bukan 1, maka untuk memfaktorkannya caranya begini. Ini boleh ya saya balik begini. 4x kuadrat dikurang 12x tambah 9 sama dengan 0. Itu sama. Nah, cara memfaktorkannya kita bisa dengan menguraikan suku tengah. 4x kuadrat. Nah, kita cari dua bilangan bulat ya, yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 12. Ini kita cari dulu di uretan sini, tidak apa-apa ya, di bawahnya. Kita cari dulu di sini. Kita cari dua bilangan bulat, jumlahnya negatif 12. Tapi kalau dikali, hasil kalinya itu adalah hasil kalinya 4 dengan 9. Berapa ya? 4 dikali 9. Ini dikali 36. Nah, mari kita cari dua bilangan bulat, jumlahnya min 12, hasil kalinya positif 36 dari 4 kali 9. Melalui proses berpikir, saya yakin kalian akan menemukan kedua bilangan itu adalah negatif 6 dan negatif 6. Oke? Nah, setelah ketemu dua bilangan ini, maka maksudnya adalah suku tengah ini kita uraikan. Jadi kita tulis lagi 4x kuadrat. Nah, negatif 12x ini kita uraikan menjadi negatif 6x, negatif 6x. Nah, ini kan sama dengan negatif 12x ditambah 9 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan menjadi dua suku. 4x kuadrat min 6x ini satu kelompok. Min, nah karena ini negatif, maka ketika kita kelompokkan jadi satu kelompok, nanti tanda ini berubah. Jadi 6x min 9. Tadi plus jadi min, kalau ini min jadi plus, sama dengan 0. Sekarang masing-masing kelompok itu kita faktorkan. Kita cari FPB. FPB-nya 4 dan 6 adalah 2. FPB-nya x kuadrat dengan x adalah x. Nah, sekarang masing-masing suku kita bagi 2x. 4x kuadrat dibagi 2x adalah 2x. Min 6x dibagi 2x adalah min 3. Nah, sekarang yang di sini. 6 dengan 9, FPB-nya adalah 3. Lalu kita bagi. Di sini tidak ada X, jadi X tidak punya FPB dengan di sini ya. 6X dibagi 3 adalah 2X. Min 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, kita lihat yang di dalam kurung ini pasti harus sama. Ketika ini sudah sama, itu sudah benar jalannya. Nah, 2X kali 2X min 3 dikurang 3 kali 2X min 3 itu sama aja dengan begini. Ya, 2 ekor kambing dikurang 3 ekor kambing itu pasti sama dengan 2 dikurang 3 ekor kambing. Ya, berarti sama dengan 2x min 3 ekor kambing. Kambingnya 2x min 3. Sama dengan 0. Oke, nah, biar jelas ya, 2x yang ini asalnya dari sini. Ini yang 2x min 3. Ini 2x min 3. Nah, yang ini dari salah satu ini. Jadi sama aja begini, kalau 5 kerbau dikurang 3 kerbau, itu pasti 5 dikurang 3 kerbau. Nah, andai kata 2x min 3 ini kerbaunya, berarti 5 kerbau dikurang 3 kerbau, berarti 5 kurang 3, kerbaunya 2x min 3, seperti ini. Nah, ternyata ini sama, ya. Kalau sama itu berarti sama aja dengan bentuk kuadrat. Ini sama dengan 2x min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti 2x min 3 sama dengan akar dari 0 ya, 0. Kalau gitu 2x-nya sama dengan 3. Jadi x-nya sama dengan 3 dibagi 2. Atau 1 per 2. Nah, hanya ada satu nilai X
maka titik potongnya berarti hanya 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah X-nya 1,5,0. Jadi di sini ketika nilai diskriminannya itu 0, dia hanya memotong sumbu X, SB ini sumbu ya, di 1 titik. Tidak 2, di 1 titik. Oke, nah sekarang yang satu lagi. Yang satunya, ini. Sama dengan kasus sebelumnya, ya. Titik potong terhadap sumbu X. Ini jika Fx sama dengan 0. Berarti nanti kita pindah sini ya. Ini jadi 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Oke. Nah, kita akan melihat nilai X-nya tidak dengan memfaktorkan tapi dengan rumus. Ya, dengan rumus. Rumus ABC. Nah, kita gunakan rumus ABC namanya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah ini. X ada 1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Oke, nah sekarang kita lihat. X1, 2. Min B. Di sini B-nya min 4. Jadi min dari min 4. Plus minus akar. Tadi B kuadrat min 4AC sebenarnya sudah kita cari ya. Oke, di sini. Ini B kuadrat min 4AC adalah ini. Negatif 4. Per 2A. 2 kali 1. Nah, jadi X1, 2 sama dengan min ini jadi plus. Plus minus akar min 4 per 2. Nah, sekarang kita lihat. Akar dari negatif 4 ini adalah bilangan yang imajiner. Berarti apa? Nilai X ini tidak ada. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi untuk Fx sama dengan 0. Nah, dengan demikian itu artinya bahwa grafik tidak memotong sumbu X. Jadi grafik tidak memotong sumbu X. Nah, kalau tidak memotong sumbu X berarti bisa di atas sumbu X, ya, bisa di bawah sumbu X. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hubungan nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Sampai jumpa dalam proses pembelajaran berikutnya. Silahkan bisa ditonton berulang kali supaya menjadi semakin jelas. Terima kasih.